Shalom, jumpa lagi di channel ini. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak namanya David Gultom, di mana dia pernah mengalami sakit penyakit yang sangat luar biasa, sampai-sampai dia hampir putus asa. Tapi dia mengalami mujizat. Mau tahu bagaimana? Saksikan terus video ini sampai selesai. Awalnya di bulan 5 Mei tahun 2013 saya merasakan kondisi fisik yang kurang nyaman, seperti sering buang-buang air, gampang lemas atau gampang ngantuk. Tapi saya tidak ada rencana mau kontrol atau berobat. Seiring waktu berjalan, kondisi saya semakin lama semakin drop. Semakin gampang capek. Apalagi kalau malam, kadangkala saya sering terbangun untuk buang air kecil, bisa 3 kali, bisa sampai 5 kali. Saya harus ke kamar mandi. Kondisi saya semakin lama semakin drop. Istri pun sudah mengingatkan supaya saya kontrol ke dokter atau ke rumah sakit, tapi saya berkeras, saya mengatakan kepada dia bahwasanya saya tidak apa-apa. Terus hari berganti hari, rasanya badan semakin lemas dan berat badan saya pun berkurang. Saya rasakan. Akhirnya atas kesepakatan bersama saya, istri saya dan keluarga saya, dibawalah saya ke rumah sakit. Itu sekitar akhir Mei. Tujuannya untuk kontrol biasa. Sesampainya di rumah sakit, saya langsung diperiksa oleh dokter penyakit dalam waktu itu. Gula saya dicek, periksa darah semuanya. Ternyata gula saya itu hampir 600. Kalau menurut dokter pada saat itu, dia bilang, Bapak cukup kuat. Kalau orang lain ini sudah, saya nggak tahu bilangnya bagaimana. Akhirnya dia menyarankan supaya saya diopname di rumah sakit Tebet itu. Saya keberatan. Awalnya saya keberatan, tidak mau, tapi karena keluarga berembuk, pada akhirnya saya pasrah. Saat itu juga saya diopname. Mulai saat itu saya diopname. Yang saya rasa saat itu, saya kaget. Serasa saya nggak terima. Tapi kenyataan, kondisi saya semakin lama semakin lemah. Saya terkejut, saya takut. Berkecamuk semuanya apa yang saya alami saat itu. 13 hari saya dirawat di rumah sakit. 13 hari saya diliputi rasa cemas. 13 hari saya hidup tanpa ada kepastian sembuh. Karena kondisi saya semakin lama semakin drop terus, bukan semakin membaik. Puji Tuhan saya punya keluarga yang menguatkan. Saya selalu diberi support, semangat. Kami berdoa sama-sama.
Dan pada saat-saat itu juga usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami itu mengalami penurunan yang amat sangat di tahun itu, tahun 2013. Pada akhirnya saya dan istri memutuskan untuk pulang dari rumah sakit itu. Karena ketidakmampuan untuk membayar biaya, usaha pun semakin saat itu merosot, tidak menghasilkan apa-apa, bahkan mengalami kerugian demi kerugian dari mulai Januari, Februari sampai di bulan Mei itu. Akhirnya kami pasrah, kami pulang dari rumah sakit dengan kondisi yang tidak membaik. Karena situasi keuangan kami yang sudah terbatas, sangat terbatas. Satu minggu saya berada di rumah. Itu satu minggu yang sangat menakutkan, sangat melelahkan. Karena sakit saya itu semakin menjadi-jadi. Semakin membuat saya drop. Satu minggu setiap saya batuk, saya susah bernafas, saya sesak nafas. Setiap hari, setiap malam, saya sangat tersiksa. Akhirnya keluarga membawa saya kembali ke rumah sakit. Setelah saya masuk di IGD, saya divonis paru-paru, sakit paru-paru, sakit gula dan sakit paru-paru yang saat itu yang menggerogoti saya. Pada saat di rumah sakit, saya divonis sakit diabetes atau sakit gula. Saya nggak terlalu rasanya takut. Tapi saya divonis paru-paru. Di situ saya mengalami kehancuran yang amat sangat. Proses pengobatan terjadi. Hari demi hari saya diobati oleh dokter yang menangani saya. Sangat-sangat menyiksa hari-hari saya sepanjang saya dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit saya di opname selama 40 hari. Selama saya di opname pun istri saya selalu menemani saya. Dia selalu tidur bersama saya di rumah sakit. Dia selalu menemani saya. Saya berterima kasih, Tuhan begitu baik. Memberi saya seorang istri yang begitu setia. Karena selama saya di opname di rumah sakit itu banyak pasien-pasien yang lain yang istrinya tidak mau merawat. Saya diperlihatkan Tuhan sesuatu yang luar biasa yang selama ini tidak saya sadari. Begitu setianya istri saya merawat saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan baik. Begitu betapa Tuhan baik. Luar biasa. Sepanjang pengobatan saya di rumah sakit, hari demi hari yang saya lalui penuh dengan ketakutan, kecemasan. Bahkan hampir-hampir saya nggak punya harapan. Tapi saya berterima kasih sekali buat orang-orang di sekitar saya yang mendukung saya. Keluarga, teman-teman mensupport saya.
mental saya berangsur-angsur kembali pulih. Tuhan sembuhkan semangat saya. Hari demi hari yang saya lalui sepanjang saya dirawat di rumah sakit, kondisi saya tidak mengalami kemajuan. 1 minggu, 2 minggu, bahkan menurun terus menurun. Berat badan saya yang tadinya 53 menjadi 35 kilogram. Habis. Fisik saya habis. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya mendapatkan satu kekuatan, satu semangat yang saya rasakan saat itu, atau yang saya alami saat itu. Saya punya semangat yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Terlebih pada saat saya mendapat kiriman lagu pujian. Pujian itu sangat menguatkan saya. Pujian itu sangat memberkati saya. Karena isi lagu itu benar-benar sesuai dengan kondisi saya saat itu. Setiap hari, setiap saat, sejak saya mendapat kiriman pujian itu, saya selalu putar pujian itu. Bersama istri saya memuji, karena itu yang saya bisa lakukan saat itu. Saya memuji. Sangat memberkati. Ternyata itu yang Tuhan mau saya lakukan. Memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Luar biasa. Lagu itu seperti ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Aku terus bernyanyi. Aku terus memuji Tuhan. Melalui lagu ini, aku diberkati, aku dikuatkan. Aku terus bernyanyi bersama istriku, memuji, menyembah. Semangat pun semakin tinggi. Rasa ingin sembuhku pun semakin tinggi. Aku semakin percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang kita alami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengalami Engkau sepanjang hidupku. Bahkan sampai hari ini aku menikmati hidup yang Tuhan beri. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Menurut dokter yang menangani saya, di paru-paru saya ini banyak mengandung air sehingga harus dikuras. Maka diadakanlah pengurasan melalui selang dimasukkan melalui sini untuk menguras cairan yang ada dalam paru-paru saya. Itu berlangsung berhari-hari, bahkan 1 minggu, divakum, disedot. Itu dari mulai selang dimasukkan itu dibeleh, cuman bius lokal, sehingga perihnya itu sangat luar biasa, sakit sekali, sampai masuk selang, didorong ke dalam, itu sakit sekali. Dari mulai proses selang masuk, berhari-hari pengurasan terjadi,
sampai selang dikeluarkan, dijahit kembali, itu perihnya luar biasa. Tapi itu pun tidak memberikan hasil yang maksimal. Karena menurut dokter yang menangani saya itu tidak bersih sama sekali cairan itu. Karena rongga-rongga yang di dalam paru-paru saya ini sangat kompleks sekali menurut dia. Sehingga jalan satu-satunya saya harus operasi. Saya dan keluarga keberatan untuk operasi. Tapi di sisi lain, saya yakin, saya sangat percaya Tuhan menyembuhkan saya tidak setengah-setengah. Saat itu kondisi semangat saya sudah pulih. Saya yakin Tuhan Yesus sembuhkan saya. Sehingga bertepatan dokter itu pun mau cuti karena di tahun 2013 itu di bulan Agustus Idul Fitri. Di momen itu pun saya minta pulang. Sebenarnya dokter tidak mau mengizinkan saya pulang sebelum saya dioperasi. Saya katakan, tanpa operasi saya sembuh. Saya katakan, tanpa operasi saya sembuh. Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya tanpa operasi. Saya katakan seperti itu. Kita berembuk sama keluarga. Dan keluarga pun setuju. Akhirnya saat itu dokter yang menangani saya cuti. Saya pun minta pulang. Dibuatlah surat pernyataan bahwasanya kalau terjadi apa-apa dengan saya, rumah sakit tidak bertanggung jawab. Saya pulang dalam keadaan belum total sembuh. Sepanjang saya dirawat, sepanjang saya mengalami sakit penyakit, ternyata Tuhan mau mengingatkan saya supaya saya memberikan waktu untuk datang kepadanya, memprioritaskan Dia. Memang saya sadari sebelumnya saya terlalu memikirkan diri sendiri, terlalu memikirkan pekerjaan saya tanpa mempedulikan Dia. Sepanjang saya dirawat, di situ Tuhan ternyata mau ada waktu yang spesial bagi Dia. Ada waktu yang khusus untuk Dia. Untuk kita datang boleh memuji, menyembah Dia. Berdoa kepadanya. Mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Ternyata itu yang Tuhan mau. Saya bisa menyediakan waktu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada saya, istri saya, keluarga saya. Untuk kami boleh lebih mengandalkan Engkau. Lebih mengagungkan Engkau. Lebih memprioritaskan Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Kami boleh terus memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Situasi apapun keadaan kami. Biar Kaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Amin. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya tetap kontrol setiap bulannya. Saya selalu menerima obat untuk saya konsumsi setiap hari, 3 kali 1 hari. Saya juga mengikuti terapi yang dokter anjurkan saya ikuti. Terus bulan demi bulan, sepanjang 9 bulan. Sampai pada akhirnya di bulan Mei 2014. Tuhan sembuhkan saya melalui dokter yang merawat saya. Perawat-perawat yang melayani saya, keluarga yang mensupport saya, membuat saya lebih semangat lagi. Terlebih Tuhan Yesus
yang sudah menyembuhkan saya, yang sudah nyatakan kuasanya bagi saya. Saya boleh mengandalkan Dia. Saya boleh terus meninggikan Dia. Saya mau memberikan waktu buat Dia, memuji menyembah Dia dalam keadaan apapun saya. Pada tahun 2014 di bulan Mei, pada ronsen terakhir, kontrol terakhir saya, dokter nyatakan saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Saya sembuh. Saya sembuh. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak David. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dia mengalami kesembuhan. Dari titik di mana dia hampir putus asa, dia bangkit. Dan dia mengalami mujizat yang dahsyat. Saudara, kalau saudara mengalami sakit penyakit, saya mau katakan, tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia katakan, sudah selesai. Maka penyakit saudara pun sudah selesai. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Puji Tuhan, semoga program ini menjadi berkat bagi saudara. Dan saya mau berdoa buat saudara, tundukkan kepala saudara, taruh tangan di bagian yang sakit. Tuhan Yesus, Engkau menyaksikan saudara-saudara yang sedang menonton video ini, yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, Engkau sudah angkat semua sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih. Saksikan video kesaksian berikutnya. Amin.